Ada ustadz mau ngaji di jalan, ban motornya kempes. Padahal itu udah lama dia nggak ngaji, baru mau ngaji lagi. Ulah anu kasinggung. Ini orang sikapnya biasanya antara satu antara dua. Satu bilang, lah ya lah, baru juga mau mulai lagi ngaji, tega amat ya. Tuh. Kabina ya Allah kai. Satu tuh. Jadi ada aral. Segini udah maksain, segini udah bela-belain, masih ada dikasih musibah. Ya ampun, bukan ya Allah. Atau maka yang begini aral orangnya. Sakitnya jadi dua, musibahnya jadi dua. Satu musibah karena kempes ban, dua musibah hatinya kotor, buruk sangka sama Allah. Yang kedua, ada lagi sikap seperti ini. Alhamdulillah, Allah mau lipat gandakan pahala saya. Karena kalau ngaji tanpa kempes ban itu pahalanya 1, tapi kalau dibarengi dengan kempes ban bisa 10. Husnudzon sama Allah. Mungkin Allah pingin mengimbangkan antara ngaji saya yang ini dengan tidak ngajinya saya sekian kali. Kodok. Karena ngaji 1 kali dari sekian banyak jamaah, ini bobotnya bisa beda-beda. Kayak Haji Dayat, bobotnya mungkin tidak sama dengan Mamad. Gitu. Yang jauh tidak mungkin sama dengan yang dekat. Banyak orang yang ngaji sama semuanya tapi bobotnya lebih berbeda. Kunaon mungkin Allah keur nyaaheun ka manehna karena kerengurangan tuh lu itu. Kerengurangan dosana, kerengurangan kesalahanana ku jalan diperberat 1 amal kebaikanan. Carana kos itu 1 kali ngaji tapi dikasih anu sehingga al-ujroh bi qadril masyarakat. Kunaon kudu kitu? Dalilna ayat hadis Bukhari, Rasul pada saat perang Uhud tangannya luka, entah kena senjata atau gimana sehingga mengeluarkan darah. A'radul basariyah, seorang Rasul mungkin sampai luka keluar darah. Tapi apa sikap Rasul pada saat itu? Kata Rasul, langsung sambil melihat jarinya, hal anti illa isbi'un dumiti wa fi sabilillahi malakiti. Hai jari, engkau tidak lebih dari sebuah jari yang sedang berdarah. Tapi berdarahna engkau sedang ada dalam sabilillah. Jadi lamun ngaji di jalan kesandung kaki sampai berdarah, marahin tuh jempolnya, usapan bagus mana. Kesandung batu waktu mau ngaji, lain reka pemancingan. Itu makanya ayah tuh kayak si ayah kalau mobil pengok mau pengajian, syukur Allah lagi bikin satu saksi untuk dia, nanti dia yaumil kiamat bengkokna mobil jadi saksi bahwa si ayah geus ngaji. Tuh ya. 1 butir keringat bakal jadi saksi kita nanti di yaumil kiamat. Makanya model si Sopi mau untung sering kesangan, makanya acem wae terdongeng, bukan nyinggung sama yang nggak suka ngaji, enggak kan. Au binajasatin wa in qalla tagoyuru walau kana al-ma'u katiron ay kullataini. Air yang bisa kita pakai wudu, bisa kita pakai mandi junub adalah air yang belum berubah.
Berubah ada dua. Satu, berubah dengan yang suci. Contoh, air tercampur gula, air tercampur kopi. Gula suci, kopi suci. Tapi jika gula bercampur dengan air, air tidak bisa kita pakai wudhu. Walaupun bos Coca-Cola, wudhu mah tetap dari air keran. Ya, mentang-mentang bos Coca-Cola, saya wudhu mau pakai Coca-Cola, tuh bisa. Kenapa? Airnya udah berubah. Padahal berubahnya dengan sesuatu yang suci juga. Satu. Dua, air berubah karena tercampuri najis. Maka jika air tercampuri najis sehingga dihukumi mutanajis, maka air tersebut sudah tidak bisa dipakai bersuci lagi. Tuh. Nah, ada beda apa enggak antara berubah dengan yang suci dan berubah dengan yang najis? Ada. Satu, kalau berubah dengan yang suci, maka ini tidak dilihat ada perubahan atau tidak. Artinya, kalau air seember tercampur air bekas wudhu, kita yakin air wudhu kita mencampuri air di ember tadi, maka walaupun tidak berubah secara kasat mata, itu dihukumi sudah berubah. Gitu. Tapi beda dengan air yang tercampuri najis. Kalau air yang tercampuri najis, maka ini dipengaruhi oleh faktor ukuran. Jika airnya sedikit lantas terkena najis, walaupun najisnya sedikit, maka air tersebut dinyatakan otomatis mutanajis. Walaupun airnya tidak berubah sama sekali. Contoh, air satu ember, mohon maaf, kena air kencing, lamun dikumpulkan paling seujung sendok, kumaha air berubah mual. Karena volume air lebih banyak daripada volume najisnya. Gimana? Tetap hukumnya muta najis. Kenapa? Airnya dikit. Dua, kalau airnya banyak terkena najis, maka di sini ada tafsil. Tafsil pertama, jika tidak berubah airnya, warnanya tetap utuh, rasanya tetap utuh, bahkan aromanya tetap utuh, maka air tersebut hukumnya normal, masih bisa dipakai bersuci. Contoh, kita wudhu di kali, di depan, di girang, ada emak-emak lagi nongkrong eta, ya. Lain sebatas nongkrong doang, aya kebo nu iih, aya ini nu modal, nggak masalah. Selama air yang di depan kita aman. Itu. Yang ketiga, jika air yang banyak tersebut terkena najis jadi berubah warnanya, rasanya, atau aromanya. Contoh, di kali bareng-bareng 3 RT modal KB, baru tuh ya. Kenapa? Berubah sifatnya. Walaupun airnya lebih dari 2 kula. Kullataini au aktaro fi suratayi tagoyuri bitohiri wan najas. Air ada 2 kula. Jika terjadi perubahan pada air tersebut saat tercampuri oleh yang najis, saat tercampuri oleh yang suci, maka itu dihukumi sudah tidak mutahhir lagi. Kalau tercampuri ini disebutnya mutagoyir. Kalau tercampuri dengan najis disebutnya mutanajis. Nah, maka di sini kita perlu tahu ukuran banyak dan sedikitnya air. Dalam bahasa kitab, bahkan santri, ayat bahasa air banyak itu 2 kula. Orang Cibinong kula itu empang. Nanggewer? Ya, empang nyebutna naon? Kula. Tanyakeun ka urang nanggewer, ka mana ka kula? Jadi 2 kula itu mesti 2 empang. Salah. Kula di sini bukan kula nanggewer, tapi kula bahasa Arab. Diambil dari lafaz kullatun. Tuh, kola yakilu kilatan wa kullatan. Sama ina aya nukulatan, aya nukilatan. Itu.
Jadi kulah itu maknanya sedikit. Gitu. Kulatun sedikit, kulatani banyak. Ya. Kulatun sedikit, kulatani banyak. Karena sedikit dan sedikit bakal jadi banyak. Pan aritasnya mah kitu lih. Lamun tasnya mah alaniyati tikrolik ananiatan karena huruf atap. Jaedani ay jaedun wa jaedun, kulatani ay kulatun wa kulatun. Air sedikit ditambah air sedikit jadi banyak. Jadi dua kulah artinya maknanya itu dua kulah logat nama maknana kulatani logat nama dua kulah tapi maknana banyak gitu. Makanya lain kulah makna empangnya wal kulatani jeung ai dua empang. Tapi maksudnya kulatani dua air yang banyak. Satu, bila mana ditimbang ieu teh 500 kati Baghdad. Cuma kita jarang ada air ditimbang. Ukuran untuk air bukan ditimbang, tapi di liter. Berapa liter air dua kulah? Mau saya kasih arahan dulu. Itu di ujungnya ada kalimat takriban, kurang lebih. Artinya jangan kaget kalau ukuran air dua kulah ulama beda-beda. Ada yang bilang 176 liter, ada yang bilang 150 liter, ada yang bilang 250 liter, ada yang bilang sekian, ada yang bilang sekian. Karena memang agama bikin patokan takriban. Gitu. Nah, disadeng pakai yang mana? Disadeng pakai yang 176 liter disadeng. Tapi pada saat ada orang bilang 150 kita toleransi. Ada bilang 250 kita toleransi. Silahkan. Gitu. Karena dalam kitabnya pun ngasih kode toleransi takriban. Gitu. Bukan tahdidan. Kalau tahdidan nggak ada toleransi. Untuk membuktikan berapa liter, nah iya cara ngabuktikan. Wabil misahah, jika kita mau membuktikan air dua kulah itu berapa liter, maka bikin bak mandi yang ukurannya segi 4 kubus, panjang kali lebar kali tinggi. Ukuran dalamnya adalah diroun warukun, 1 hasta 1/4, panjang 1 hasta 1/4, lebar 1 hasta 1/4, dalamnya 1 hasta 1/4. Pertanyaannya, ini hasta siapa yang dipakai? Hasta bule, hasta Arab, hasta negro, gitu. Apa hasta sidumung? Oh, bidiro ilyad dil mu'tadilah, dengan tangan yang normal, panjang tein ulah, pondok tein ulah. Cuman kalau ingin tahu 1/4 dari 1 hasta, itu Allah udah ngasih standar yang baku, bahwa 1 hasta itu adalah 4 telapak tangan. Masing-masing jelema pasti sarua. Nah, saya kasih contoh tuh, tangan. Itu dia dari ujung jari sampai ujung siku, itu namanya 1 hasta ya. Ayo ukur tuh, 1, 2, 3, 4. Cuma pakai gas ya, pakai gas aja. Lamun leungeun urang atau 4 ramo, leungeun udin 4 ramo. Tapi kalau tangan udin pakai tangan saya atau mungkin leuwih, gitu. Tangan si dumung kalau pakai tangan saya pasti lebih. Tuh. Kalau telapak tangan saya dipakai ngukur orang yang tinggi pasti kurang. Ya? Karena gitu, dia tak 1, 2, 3, 4. Sampai hari tunggu sorangan dengan sorangan. Jadi 1 hasta 1/4. 1 hasta kita ngambil segini, tambahin ini. Tuh. Itu yang jadi patokan dalam, bukan luar loh. Nah, jadi kalau kita nemu bak mandi, kita nggak tahu ukurannya, tinggal masuk ke dalam, masukin tangan, pepetkan ke pojok.
tambahan kan dia. Tuh, kalau ada berarti udah 1 hasta 1/4. Baru dari sini ke sono. Lep. Sahasta sapa rapat. Karena ke jero. Maratkeun tambahan. Eta lamun ngayakin. Nah, kalau udah bikin seperti itu, ieu cek tukang bas kumaha nyeuna? Piraku cenah make hasta cenah diukur. Nah, sekarang tinggal kita kasih ukuran hasta normal itu berapa. Ya, hasta normal gampang, tinggal ngitung telapak jari. Kalau telapak jari ukurannya rata-rata 15 cm, maka tinggal dikali 5. 4 1 hasta ditambah 1 1/4-nya. Jadi 15 kali 5 jumlahnya 75 cm. Kalau mau bikin bak mandi silakan, dalamnya 75 kali 75 kali 75, panjang kali lebar kali tinggi 75. Oh, di saya mah nggak nyampe 15 cm, misalkan cuma 10 cm, ya udah tinggal 10 dikali 5, berarti 1 hasta 1/4 jumlahnya cuma 50 cm, setengah meter kali setengah meter kali setengah meter gitu. Baru tuh kalau udah bikin bak seperti itu, pas semuanya isi air. Habis diisi air penuh semua, baru ambil literan, karak literan. Nah, kamu gitu yakin? Hah? Kamu gitu yakin? Sabaraha literna. Sedangkan ulama di sini kita kasih paham, ngasih paham sama kita. Apa? Bidiroil yadil mutadalah, dengan tangan yang normal, yang naon ideal. Panjang teuing ulah, pendek teuing ulah. Di sini pun masih ada toleransi. Enggak bilang dia begini bidiroil Arabi, enggak bilang bidiroil Iraki, enggak bilang bidiroil Rum, enggak bilang bidiroil Indonesia. Artinya bidiroil yadil mutadalah, di sini ada pesan dari musonif bahwa ada toleransi di sana. Makanya jangan galak-galak. Kalau di sono misalkan nentuin fikihnya tuh cuma 75 cm, di sini 60 cm. NU bilang 65 cm, anu bilang sekian cm. Emang di kitabnya juga udah ngasih toleransi. Aduh, Masya Allah. Nah, itu baru ukuran 20 pul. Artinya kalau kita bikin bak yang ukurannya pas banget 75 kali 75 kali 75, diisi air sampai penuh, kita ambil segayung berkurang. Ya, kita air ambil segayung, maka air jadi kurang dari 2 bulan. Makanya bikin bak mandi lebihin dari situ. Ya, kalau bisa 80 kali 80 lah, atau semeter kali semeter. Dan ini isinya, bukan luarnya. Gitu. Nah, kalau itu insya Allah yakin ya, semeter kali semeter. Nah, sekarang tinggal dihitung volume berapa kubik. Gampang. 75 kali 75 kali 75, panjang kali lebar kali tinggi. Selesai itu. Sabaraha kubik cai. Gitu. Berikutnya, jika dalam gentong atau toren, ya, pokoknya wadah yang bundar aja, maka ini sairun min dhiraun min sairil jawani, tapi bidiroil adami. Ukurnya ini dari pinggir ke pinggir itu ukurannya 1 hasta, ya. Panjang jari-jarinya 1 hasta. Terus wadiroani umkon, sementara dalamnya itu ada 2 hasta, tapi 2 hastana bidiroin najar, dengan hasta tukang kayu. Sedangkan 1 hasta tukang kayu adalah diroun warupun. Gitu. 1 hasta tukang kayu itu sama dengan 75 cm. Dikali 2 berarti 1,5 meter. Tingginya 1,5 meter, luas lingkaran 75 cm. Gampang. Gitu. Itu ukuran wadah untuk air yang mencapai 2 bulan. Nah, kita mah yang enteng-enteng aja dah, ya. Yang enteng-enteng aja.
Gimana saya mau bikin bak mandi di kamar mandi, saya mau bikin bak buat air, jangan bikin bak kering sempit, udah bikin pancuran aja di atas, beres pakai shower, udah nggak ada bahasa 2 kulah, 3 kulah, 100 kulah itu mah, airnya itu mah tidak terbatas. Ya, kalau kita mau mandi jebur datang langsung tidur, aman begitu mah. Kok mau model awak model si Sophie, kamar mandi cuma 2 kali 3, encan dipotong bak mandi, encan dipotong toilet, encan dipotong maneh nang kelen masuk. Halus Sophie. Nah, itu ukuran air 2 kulah. Berikutnya, hukum. Bagaimana hukumnya jika air mencapai 2 kulah terus terkena najis? Wala tanjusu kullatamain aclokeun ka hareup bimula koti najasin malam yatagoyar bihi. Ini kalau Fathul Muin harus paham karakternya. Karakter Fathul Muin tuh kalau maror tuh bijaidin, contoh di kitab bijaidin bajar majrur ta'alluq kana maror tuh deket kan. Tapi kalau di Fathul Muin kadang-kadang muta'alaqna lewat sajajar. Kayak ini bimula koti najasin bajar majrur ta'alluq kana wala tanjusu jauh. Makanya ngamana anak gitu. Ngamana anak pada saat kita menemukan jar majrur cari muta'alaqnya. Wala tanjusu kullatamain bimula koti najasin malam yatagoyar bihi. Baru pasangin goyahnya walawih timalan wa in tuyukinat kilat untuk qablu. Air yang ada 2 kulah ini tidak akan jadi mutanajis jika terkena najis malam yatagoyar, selama air tersebut tidak berubah. Saya ulangi, air yang mencapai 2 kulah tidak akan berubah jadi mutanajis karena tercampur najis malam yatagoyar, selama air tersebut tidak berubah. 1, 2 kulah, kalimat 2 kulah kita bahas. Air 2 kulah. Timbul pertanyaan, bagaimana jika air tidak ada 2 kulah? Jawabannya otomatis mutanajis. 2, bagaimana jika airnya diragu-ragukan 2 kulah? Tuh, tahu ada 2 kulah, tahu enggak? Gimana itu? Walawih timalan. Kalau air diragu-ragukan, 2 kulah. Ini disebut dalam kitab 2 kulah ihtimal. Itu seperti gimana? Ka'an suka pimain a'balagohuma amla. Seperti kita meragukan dalam satu air ini mencapai 2 kulah atau tidak. Gitu. Kita ragu-ragu nih. Ini air ada apakah enggak 2 kulah? Maka inilah yang disebut 2 kulah ihtimal. Bagaimana 2 kulah ihtimal? Masuk dalam kaidah yang pertama, la tanjusu kullatamain bimula qati najasin malam yatagoyar bihi walawi timalan, walaupun 2 kulahnya 2 kulah ihtimal. Betul. Lah, kalau 2 kulah ihtimal dari banyak wajar. Kalau 2 kulah dari sedikit gimana? Karena ragu-ragu tuh karena ada perubahan. Cuman berubah ini bisa dari banyak menuju sedikit, bisa dari sedikit menuju banyak. Kemarin mah nih air ada 2 kulah, tahu nih sekarang, tahu ada tahu kagak? Tuh, ini berubah dari yang banyak menuju sedikit. 1, 2, ini kemarin mah air sedikit, tapi sekarang ngebanyakin. Tahu ada tahu kagak 2 kulah? Nih, ada berubah, tapi dari sedikit menuju banyak. Nah, kalau berubahnya timbul ragu-ragu karena berubah dari banyak menuju sedikit, ini gak masalah.
Nah pertanyaannya gimana kalau ragu-ragu karena ada perubahan dari sedikit menuju banyak. Ini air kemarin mah sedikit, tapi sekarang kok ngebanyakin. Cuma banyaknya sekarang nyampe apa enggak 20. Wa in tuyukinat qillatuhu qablu. Walaupun air tersebut sempat kita yakini sedikit qablu sebelum yang sekarang. Artinya kemarin ini air sedikit, tapi sekarang udah agak banyakan. Tapi setelah sekarang kita belum bisa meyakini ini air 20 atau tidak. Maka itu termasuk air 20 ihtimal. Gitu. Maka bisa kita ketahui satu air 20 yakin, dua air 20 ihtimal. Tuh. Air 20 yakin dan air 20 ihtimal itu hukumnya sama, tidak berubah karena tercampuri najis selama tidak berubah. 3. Malam yatagoyar, jika air tersebut tidak berubah, maka timbul pertanyaan, bagaimana kalau berubah? Atau kalau berubah mah beda lagi urusan. Kalau berubah mah beda lagi urusan, maka air tersebut akan jadi muta najis. Saya kasih contoh tadi, ya, kasih contoh tadi. Di kali orang se-RT, 3 RT, beol KB bareng kan berubah. Tarik lagi garis. Jadi setiap air, ini bikin kita kalau ngaji nih, kalau gaya Marti kita bikin kodiah kuliah, hamiyah kuliah musyawarah. Kumaha? Kullu ma'in atau kullu ma'in balago kullatain. Setiap air yang mencapai 20 lam tunjis, tidak jadi mutanajis bimula kotin najasin, karena terkena najis selama tidak berubah. Ya, iya. Gitu. Nah, bagaimana sekarang kalau ternyata najisnya itu udah ngaduk dengan air, ngaduk yang cair. Tuh, contoh air 1 toren penuh, ada 2 kula. 2 kula. Si Amsar modal jadinya. Terus gitu kumaha supaya teka ciri diaduk kemana? Hancur sampai bercampur. Terus pas dilihat tuh si Amsar, dicium nggak bau, dilihat nggak kuning, mau dijilat nggak tega. Gimana? Wa ini stahlakatin najasatu fihi. Walaupun najis sampai berbaur dengan air tersebut, selama patokannya itu malam yatagoyar, gitu. Selama air tersebut tidak dinyatakan berubah, maka air masih bisa dipakai bersuci. Nah, ini kudu jadi akidah ka urang. Ulah sampaikan ke aya ragu-ragu deui. Maaf, loba jelema ngalaudu sampai 2 jam. Aya jelema ngalaudu sampai ke setengah jam. Dia kalau wudhu bajunya pasti basah, sarungnya pasti basah. Kenapa? Enggak tegas dalam fikih. Tegas, yakin di dia geus. Kumaha eta cai cenah? Itu air di depan, di selokan depan rumah. Ah, takut-takutnya sing tegas barobah tante. Kalau berubah udah jauhi. Kalau tidak berubah pakai. Tapi pakainya enggak tega, sing tegas karena hukum. Lamun saya tega titah bebaturan. Nu make na. Siapa kudu beuki, aing mah beda deui. Pandarajat saya jeung aing beda. Berikutnya. Kalau di kali atau di empang kita mau wudu, ada yang ngambang. Haruskah kita menjauhinya? Atau kita menjalankan undang-undang dasar bahwa kita harus bersahabat walaupun kita bermusuhan? Ternyata fikih ngajarkan kadinya tidak wajib menjauhi najis jika dalam ma'in kathirin, kalau dalam air yang banyak. Biarin yang ngambang mah yang ngambang, yang wudu mah yang wudu, damai-damai bayar gitu. Selama
air yang kita ambil tidak bau. Kalau air yang kita ambil bau berarti berubah. Gitu. Ya. Makanya ataba uduk di dia bahasana ataba bukan al-bu'du. Ente ngomong dia musonif wala yajibu al-bu'du, teu wajib jauh. Ente ngomong gitu. Tapi anu teu wajib teh tidak wajib menjauhi. Kalau orang menjauhi pasti jauh nggak? Kalau orang jauh harus menjauhi dulu nggak? Nggak pasti ya. Kalau jauh nggak pasti harus menjauhi, dan setiap menjauhi nggak pasti jauh. Ada orang sudah menjauhi tapi deket terus, dia hanya ngikutin. Hah? Umum khusus min wajhin, antara jauh dan menjauhi itu ayat taksir didinya. Ayat jauh lain menjauhi, ada menjauhi tapi tidak jauh, tapi ada lagi yang bareng menjauhi dan jauh. Nah, musonif kasih alamat di sini wala yajibu at-tabaudu, tidak wajib kita menjauhi. Itu. Oh, berarti harus dekat, lain. Kudu jauh. Mun teu wajib ngajak. Ayo. Kudu jauh, ya. Jauh, tapi teu wajib menjauhi. Karena kalau dekat mah dilarang. Kalau musannif bilang begini wala yajibu al-wudu, teu wajib jauh, berarti harus deket. Oke? Kalau wajib jauh, tidak wajib jauh berarti harus deket. Tapi kalau tidak wajib menjauhi berarti bisa dekat, bisa harus jauh juga. Aduh, aki-aki. Keur malah santri kena bareto resep diojakeun. Ayeuna mah geus aki-aki. Otakna geus kana semen, geus kana encor, geus kana magicom. Tapi aya kena sesa-sesanana. Kan. Berikutnya walau bala fil bahri masalan partapaat minu rabwatun fahya najisah. Bagaimana kalau kita kencing di empang terus naik buih? Nah, itu buihnya najis apa enggak? Jawabannya najis. Oke? Jika kita kencing di empang terus naik buih benar tak? Buihnya? Busa mah di akuarium. Bener busa. Bahasa Indonesia bener mah buih. Iya. Busa. Bahasa sadeng ada budak. Kumaha hukumna budak cikii? Gitu. Budak cikii hukumnya najis. Jika kita yakin budak itu dari cikii urang. Gitu. Kalau tidak yakin, contoh kita kencing di pinggir pancuran. Ada air pancuran ngalir. Di sana juga kan menimbulkan buih juga. Kita bikin pancuran saingan di pinggirnya. Nah, itu juga buih. Nah, sekarang buih kita bersatu dengan buih pancuran tadi. Gimana? Mana buih kita, mana buih pancuran? Kita tidak bisa membedakan. Gitu. Kalau itu tidak yakin itu buih air kencing. Gimana itu? Itu mah enggak masalah. Yang najis itu intaha koko anha min ainin najasah. Gitu. Wa illa, kalau tidak yakin maka ini tidak najis. Tuh. Terakhir, walau turihat fihi ba'ratun pawaqat min ajli turhi kitratun ala sain lam yunajishu. Ini bagi santri mutaqaddimin Mang Haji Dayat Kaluhur di Sadeng dulu mungkin masih ingat ya. Dulu kalau di Sadeng kalau beol itu di pinggir empang langsung ya. Tapi kalau malam atau kalau enggak suka lihat anak-anak emak tuh ya, anjan urang minum bareto ambang sok ngajakeun lamun aya santri keur daang beres masak ngajakeun modal di gigireunna di pinggir empang pokolor
korosotkeun kan calanakeun kana sirahkeun ngalongkrong aing opat menghaji uang bareto mengaji karek-karek daun kita guna modal di dia makanya mereka pindah hese alasnya masih daun kalau nampan gampang tinggal ngangkat daun diangkat cak-cakan sangu. Nah nulis tadi contoh gimana kalau kita beol plung Boeing 737 nyemplung naik ke atas sempurana cet lamun tejago Cimande mau bisa ngagilak laut turihat fihi baratun kalau nyemplung pawakoat min ajli turi kihrotun ada tetesan air yang balik ala syai'in ke sarung ala syai'in ke pantat atau lain sebagainya lam tunjinsu maka itu tidak muta. Oke? Gitu. Lam tunjinsu maka itu tidak muta najis dengan catatan airnya tadi banyak. Gitu. Airnya banyak. Nyemplung, nyiprat aman. Beda masalah kalau airnya sedikit kayak air yang ada di lubang toilet. Kayak air yang ada di lubang kloset tuh nongkrong ngeunah deui plung ceret waduh kena sarung nih kenapa antat nih itu harus dicuci kenapa karena airnya sedikit kita wayan jusu qalilul ma'i nanti begini mungkin dari bahasan ini berhubung waktu kita nggak banyak juga kalau ada yang masih kurang jelas atau apa-apa silahkan tanyakan di forum ada grup WA namanya Al-Hikmat atau langsung ke si ayah dan lain sebagainya nanti insya Allah dijawab sama Mang Hidayat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.